Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini adalah nikmat bisa berjumpa di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat barokah, di bulan yang penuh ampunan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Karena pada bulan ini ibadah akan ditingkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, bulan suci Ramadan, merupakan bulan yang sangat mulia. Kenapa bulan ini dikatakan mulia? Karena ada peristiwa yang sangat penting, peristiwa sangat mulia terjadi di bulan ini. Contoh, kenapa orang itu merayakan hari jadinya? Karena pada hari itu adalah momen di mana dia itu dilahirkan. Maka dirayakan dengan acara selamatan atau ulang tahun. Kenapa tempat itu menjadi mulia? Padahal biasa-biasa saja. Karena tempat itu adalah ada momen yang sangat penting di situ terjadi. Maka dikatakan tempat itu adalah sangat mulia, sangat sangat bernilai sekali. Gitu. Nah, kenapa bulan ini menjadi bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah? Karena pada bulan ini terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu pada bulan ini diturunkan Al-Quran. Itu pada bulan suci Ramadan. Nah, para ulama tafsir sepakat bahwa surat yang pertama kali turun ini turunnya di bulan Ramadan. Itu yang pertama kali turun adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini turun, ternyata turunnya tidak di Ka'bah atau di masjid. Malah turunnya surat yang pertama kali turun ini adalah di Gua Hira. Nah, ini dijelaskan oleh para ahli. Jadi Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum menerima wahyu yang pertama kali ini nabi ini mengadakan, dalam istilah tasawuf itu uzlah.
Dalam istilah Hindu itu pertapaan. Nah, ternyata kalau setelah diteliti itu, orang itu akan naik tingkat kecerdasannya itu ketika dia menyendiri. Ketika dia berkumpul sama masyarakat atau berkumpul rame-rame, itu tingkat kecerdasan itu akan menurun, akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mencoba untuk uzlah, di sanalah nanti akal kita akan merenung, tadabbur atau tafakkur. Nah inilah sebabnya kenapa Nabi itu menyendiri atau uzlah di Gua Hira. Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Gua Hira, tentu dilatar belakangi dengan konteks sosiohistoris. Kenapa? Pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah dikenal sebagai Arab jahiliyah ya, yang dimana pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah itu tingkat kebodohan dan kemaksiatan yang ada di situ sudah tidak memberikan kenyamanan bagi Nabi pada waktu itu. Bagaimana Nabi dikenal sejak kecil, itu ada pendapat yang mengatakan sejak kapan sih Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi. Ada yang mengatakan sejak beliau masih kecil. Nah, pada masih kecil dada Nabi itu dibedah atau dibersihkan. Nah, sejak kecil itu Nabi Muhammad itu sudah menjadi Nabi. Karena sudah bersih hatinya, ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat keburukan itu pasti tidak nyaman. Sama dengan kita. Kalau kita melihat keburukan itu pasti tidak nyaman. Maka perlu mengadakan pengasingan diri atau di dalam istilah tasawufnya uzlah, mencari petunjuk. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi ketika itu, ketika masyarakat jahiliyah itu sudah di luar batas kemanusiaannya, bahkan membunuh anak-anak perempuan yang lahir pada waktu itu, membuat Nabi ini gelisah, membuat Nabi ini tidak nyaman hidup di situ. Maka dia mengasingkan jadi berbulan-bulan di Gua Hira sampai berpuasa di Gua Hira itu, membawa bekal ke Gua Hira untuk uzlah, itu mencari petunjuk. Nah, ternyata alhamdulillah di bulan Ramadan inilah wahyu itu pertama kali turun. Nah, inilah kenapa bulan ini menjadi sangat mulia. Nah, sepakat para ulama itu surat yang pertama kali turun di bulan ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini yang menarik akan kita kaji sekarang ini. Kunci kecerdasan, kunci kesuksesan ini ada 5 aspek sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ayat ayat 1 sampai 5 ini. Jadi kalau kita mau sukses dunia akhirat, maka mari kita amalkan surat yang pertama kali turun ini, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah dan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, hubungan kita sama kepada seluruh alam. Yang pertama, ketika asbabun nuzul ayat ini turun, itu sepakat para ahli tafsir itu ayat ini turun di Gua Hira. Dan ketika ayat ini turun, Jibril menghampiri Rasulullah pada waktu itu. Ini genap pada umurnya 40 tahun. Jadi ayat ini turun, itu genap umur Nabi itu 40 tahun. Maka Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Nah, ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat yang pertama ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika ayat pertama kali ini turun di Gua Hira, Rasulullah itu kaget ketika malaikat Jibril menghampirinya. Maka berkatalah malaikat Jibril, bacalah Iqra. Apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Jadi saya tidak bisa membaca, kata Nabi.
Ini para ahli tafsir ini berbeda pendapat tentang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi secara historis sepakat para ulama bahwa Nabi itu secara historis tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena untuk menghindari bahwa Al-Quran itu adalah hasil pemikirannya Nabi Muhammad. Nah, inilah kenapa Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya apa? Iqra artinya bacalah. Kalau kita jelaskan dengan pendekatan grammar bahasa Arab, nahwu Arabnya, kedudukannya fi'il amr. Perintah untuk membaca. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang kita baca dalam ayat ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita terjemahkan secara harfiah ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita tidak bisa langsung menyebut nama Tuhan yang menciptakan ketika kita membaca ayat ini. Dan pada waktu ayat ini turun, itu belum mengenal siapa nama Tuhannya pada waktu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita tidak bisa langsung menyebut nama Tuhan yang menciptakan ketika kita baca ayat ini. Nah, pertanyaan kemudian apa yang kita baca? Apakah membaca secara teks atau apakah membaca secara kontekstual? Membaca secara verbal atau membaca secara non-verbal? Nah, kalau membaca secara teks, Nabi itu secara sosio-historis tidak bisa membaca dan menulis. Nah, perintah apa yang diminta dalam ayat ini untuk dibaca? Nah, ternyata objek bacaannya dijelaskan di ayat yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, sebagai manusia yang punya akal itu, ketika kita baca ayat ini pasti mengandung banyak pertanyaan. Pasti kita bertanya, masa sih manusia itu diciptakan dari segumpal darah? Kan begitu? Masa manusia diciptakan dari segumpal darah? Nah, ketika manusia bertanya mempertanyakan arti ayat yang kedua ini, maka disitulah manusia berpikir. Ternyata Iqra yang di sini maksudnya adalah berpikir. Jadi membaca kontekstual, itu membaca alam semesta. Nah, objek kajian yang dibaca di sini dalam ayat ini yang pertama dijelaskan dalam ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ketika kita mendengar ayat ini, manusia diciptakan dari segumpal darah. Pasti ada pertanyaan, masa sih manusia diciptakan dari segumpal darah? Nah, pada saat itulah kemudian manusia akan berpikir. Al ilmu khazainu wa miftahu su'al, dalam hadis dijelaskan. Kunci ilmu pengetahuan itu dengan bertanya. Ketika manusia bertanya, maka disitulah awal mula akal lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, ketika manusia mempertanyakan siapa dirinya, masa sih manusia diciptakan dari segumpal darah, maka dia akan berpikir. Maka akan kita temukan bahwa dalam diri kita ini ada dua aspek, ada dua unsur penciptaan, jasmani dan rohani. Nah, kalau kita satu-satu kita pikirkan, jadi unsur jasmani ini kalau kita pikirkan secara mendalam, secara radikal, secara komprehensif, secara kritis, itu jasmani ini kalau kita pikirkan itu berasal dari apa? Jasmani kita ini akan ketemu dia nanti dari bahan dasarnya adalah tanah. Nah, kemudian kalau kita tanyakan lagi, tanah ini diciptakan dari apa? Maka kita tidak bakalan mengetahui bahwa tanah itu diciptakan dari apa. Maka kembalilah pemikiran kita akan kembali kepada ayat yang pertama. Coba baca ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dengan kita berpikir secara sistematis, dengan kita berpikir secara kritis, maka kita akan menemukan Tuhan. Jadi unsur jasmani ini dari tanah ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tanah ini diciptakan dari apa? Tidak dijelaskan. Kalau ada yang bisa menjawab tanah itu diciptakan dari apa, maka dia lebih pintar daripada Al-Quran. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, itu dijelaskan dalam Al-Quran itu jenis-jenis tanah yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi tanah itu diciptakan dari apa? Itu tidak dijelaskan. Maka dari unsur jasmani kita saja ini kita tidak tahu. Tidak tahu kita ini unsur jasmani kita ini. Itu unsur jasmani. Tanah ini kita tidak tahu. Kemudian unsur rohani, dalam diri kita ini ada unsur rohani. Apalagi ruh. Maka dalam satu ayat dijelaskan, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Wahai Muhammad, jika umatmu bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu rahasia Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ruh dan kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit saja, kata Allah. Jasmani ini kita tidak tahu. Ruhani ini kita tidak tahu. Kembali kita berpikir, kalau kita ingin melebarkan pemikiran kita lagi. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dijelaskan di situ. Jadi dijelaskan secara sistematis proses penciptaan manusia. Itu yang berangkat dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu menjadi air mani. Setelah menjadi air mani dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun itu, setelah menjadi air mani menjadi segumpal darah, setelah menjadi segumpal darah menjadi tulang, kemudian setelah menjadi tulang, kemudian tulang ini dibungkus dengan daging, maka jadilah manusia. Dan ini akan kembali lagi kepada tanah. Jadi akan tetap dia bahan dasar tubuh kita ini adalah tanah. Karena kita ini nanti berbuka puasa, apa buka puasa kita itu sumbernya dari tanah. Nah, itu akan menjadi energi, kita akan dengan itu kita hidup, jasad ini akan hidup. Dan jasad ini nanti akan kembali juga kepada tanah. Nah, kalau kita berpikir secara kemudian kita tanyakan, berpikir artinya mempertanyakan banyak hal. Ketika kita mempertanyakan banyak hal, maka akan terbongkar mutiara hikmah di balik yang fisik. Ada apa di balik fisik kita ini? Kalau kita tanyakan, pasti nanti akan terbongkar mutiara hikmahnya. Ada apa di balik yang fisik itu? Nah, kita sudah mengetahui, kita sudah berpikir tadi Iqra. Iqra maksudnya berpikir secara keras, berpikir secara radikal dalam bahasa filsafat itu. Berpikir secara kritis. Nah, setelah kita berpikir tentang diri kita, karena dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang kedua tadi, khalaqal insana min alaq, kita tertanyakan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ternyata ada lagi tahap-tahapan proses kejadian manusia. Nah, tetap kembali jasad ini kepada tanah. Kemudian tanah ini diciptakan dari apa, kita tidak bakalan tahu. Kemudian ruh ini kita juga tidak tahu. Maka kesimpulan kita nanti akan kembali kepada ayat yang pertama. Baca ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan berpikir maka kita pasti akan mengenal Tuhan. Nah, ini maksudnya ayat yang pertama ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan berpikir secara kritis maka kita akan mengenal Tuhan. Inilah pentingnya yang namanya membaca. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Nah, kita sudah punya kesimpulan bahwa sekarang kita ini sebagai manusia sudah mengenal siapa diri kita,
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam tasawuf itu barang siapa yang mengenal dirinya maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi semakin kita mengenal, di situ adalah mempertanyakan, berpikir. Kita akan melihat sifat Allah dalam diri kita ini adalah sifatnya pemurah. Alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berpikir, semakin kita membaca diri, membaca alam, membaca Tuhan, maka semakin dekat dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri kita ini ada banyak hal, ada banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini adalah nikmat bisa berjumpa dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, itu bulan suci Ramadan. Maka dengan cara seperti inilah kita harus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, ibadah kita di bulan yang sangat mulia ini. Ini ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Semakin kita membaca diri, maka akan kita tahu sifat Tuhan kita seperti apa. Kemudian ayat yang keempat, Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa allazi 'allama bil qalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan itu melalui perantaraan kalam. Apa itu kalam? Ulama tafsir sepakat bahwa kalam itu artinya melalui baca tulis. Nah, sampai hari ini kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak ditulis, maka kita tidak bisa membaca Al-Qur'an sampai detik ini. Nah, kalau kita tidak baca Al-Quran, kalau kita tidak baca teks yang sudah ditulis, maka kita tidak akan bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Maka jendela ilmu pengetahuan itulah dengan membaca dan menulis. Kunci ilmu pengetahuan itu dengan membaca dan menulis. Contoh, sekarang manusia di zaman ini itu tidak bakalan bisa berpengetahuan kalau dia tidak membaca tulisan dan tidak menulis. Sekarang ini serba teknologi. Orang itu sekarang komunikasi lewat WA. Untuk mendapat pengetahuan, maka informasi itu ditulis di dalam WA. Maka kemudian tulisan itu dibaca, maka dapatlah kita informasi. Kalau kita tidak membaca dan menulis, maka kita tidak bakalan mendapat ilmu pengetahuan. Nah, dalam ayat yang keempat ini Allah berjanji akan memberikan pancaran pengetahuan kepada orang yang rajin membaca dan menulis. Makanya ulama-ulama terdahulu itu menulis sampai berjilid-jilid. Karya-karyanya itu menulis. Ibnu Sina itu sehari menulis itu sampai 300 halaman. Itu sehari. Padahal itu masih pakai manual. Sekarang ini sudah media, peralatan sudah sangat canggih sekali. Ini malah kita tidak produktif untuk menulis. Malah kita lebih produktif menulis yang tidak-tidak. Kemudian ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, imam-imam mazhab yang lain, kemudian Imam Bukhari dan sebagainya itu, nah filosof-filosof Islam yang lain itu kita kenal sampai hari ini karena melalui itu tulisan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu, menjadi orang berpengetahuan, maka kuncinya adalah dengan membaca dan menulis. Dengan membaca itu, kalau kita sudah menulis itu, disitulah Allah berjanji bahwa Allah akan memancarkan pengetahuan ketika kita menulis. Maka ketika kita menulis, disitulah kegiatan akal kita untuk tafakur dan tadabbur. Ketika kita tafakur, disitulah Allah Subhanahu wa taala memancarkan pengetahuan di dalamnya. Maka kalau kita menulis buku itu, kalau sudah jadi buku itu kita tidak sadar bahwa itu adalah hasil pemikiran kita.
Kalau kita kembali kepada ayat yang keempat ini, alamal insana ma lam allazi 'allama bil qalam. Jadi Allah memancarkan pengetahuan melalui perantara baca dan tulis. Nah, Allah nanti akan memberikan pancaran pengetahuan ketika kita pada saat kita menulis. Coba, kalau kita menulis itu pasti menulis itu adalah berpikir. Kembali kepada ayat yang pertama, Iqra itu. Tidak bisa kita menulis kalau tidak berpikir. Kalau kita tidak berpikir menulis, itu tidak bakalan jadi tulisan itu kalau tanpa pikiran. Nah ini kemudian ayat yang terakhir, alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah akan alamal insana ma lam ya'lam. Ini jawabannya. Jadi Allah akan mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Itu kalau kita jadikan membaca dan menulis ini sebagai hobi, maka lewat perantaraan seperti itulah nanti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang apa yang tidak kita ketahui. Berpikir secara mendalam, memikirkan alam, memikirkan diri, memikirkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali di alam semesta ini. Inilah maksudnya ayat yang pertama kali turun ini, ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi kunci untuk meningkatkan ibadah misalkan, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kita harus banyak-banyak merenung, bertafakur, berpikir tentang apa. Jadi kalau ingin kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini berkualitas, maka banyaklah berpikir, merenung. Berpikir maksudnya membandingkan. Sederhananya berpikir itu membandingkan. Kenapa anak kecil itu tidak memakan apa yang dimakan? Ketika memegang mainan itu akan dimakan, Anda bisa membandingkan. Jadi sederhananya berpikir itu adalah membandingkan. Nah, ketika kita berpikir, berarti kita proses membandingkan. Bandingkanlah kualitas perbuatan kita sebelum ini dan sebelum ini. Jadi orang yang selalu membandingkan perbuatan-perbuatan atau amal-amalnya, maka berkualitaslah amalnya. Selama ini mungkin kita lalai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kita lalai, disuruh untuk zikir, kita lalai, disuruh untuk baca sholawat, kita lalai. Nah inilah momennya kita bandingkan hidup kita, dan kita berpikir ke depan, karena umur yang namanya umur, tidak ada yang bisa menjamin kita, umur kita akan hidup selamanya. Tidak ada yang bisa menjamin kita umur kita besok, lusa, dan seterusnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita gunakanlah sisa-sisa umur kita di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah semaksimal mungkin. Jadikanlah dalam diri kita, etikatlah dalam diri kita bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir buat saya. Tidak ada yang bisa menjamin hidup saya akan kekal selamanya. Tidak bisa menjamin hidup saya berusaha besok dan seterusnya. Maka kita berkomitmen bahwa di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba dadakan. Rajin hanya di bulan suci Ramadan saja. Begitu selesai bulan Ramadan, maka hilang lagi dari masjid. Sekarang rajin, full masjid, tapi besok ketika selesai bulan Ramadan itu kembali seperti biasa lagi. Ini namanya hamba-hamba dadakan. Mereka itu hanya mengenal Tuhan hanya di bulan suci Ramadan saja. Begitu selesai bulan suci Ramadan, maka dia tidak mengenal Tuhan lagi. Nah ini jangan sampai seperti itu. Maka kuncinya di situ adalah berbanyaklah untuk tafakur dan tadabbur diri. Orang-orang yang selalu tafakur, tadabbur dirinya, itu akan semakin berkualitas hidupnya. Orang yang selalu membaca dirinya, maka dia akan selalu menemukan kekurangan-kekurangan dirinya. Dia akan sibuk dengan kekurangan dirinya, tidak akan sibuk dengan kekurangan orang lain.
Ini maksudnya. Jadi orang yang selalu membaca dirinya, maka dia akan memikirkan bagaimana dirinya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik hikmahnya di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadilah dengan membaca dan menulis. Manusia berpengetahuan sekarang itu melalui dua aspek, tulis baca. Kalau ingin punya pengetahuan, maka menulis dan membacalah. Itu baik membaca tulisan, baik membaca kehidupan. Jadi orang yang banyak membaca, maka dia akan banyak pengetahuannya. Orang yang banyak berpikir, maka dia akan tahu hakikat dirinya, hakikat di balik yang fisik. Ada apa sih di balik yang fisik? Maka caranya adalah berpikir secara kritis. Dengan cara berpikir secara kritis, maka di balik yang fisik itu akan terbongkar. Akan kita ketahui mutiara di balik yang fisik. Itu dengan cara berpikir. Nah, tapi berpikir di sini maksudnya adalah berpikir dengan harus melalui, kalau kita Islam itu harus melalui qalbu, harus dibarengi dengan hati yang bersih. Makanya tiga pilar dalam yang harus kita ketahui itulah iman, Islam, dan ihsan. Nah, ihsan inilah yang tidak ada dalam orang kafir. Bagaimana sih kita tahu sekarang ini adalah prestasi orang kafir menciptakan teknologi yang kita gunakan saat ini, menciptakan banyak teknologi canggih diciptakan oleh orang-orang barat, orang kafir, tapi melupakan ihsan, melupakan hatinya tidak bersih, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang berpikir itu menggunakan dibarengi dengan ihsan, jadi berpikirnya itu dibarengi dengan ihsan, maka pasti nanti akhirnya itu adalah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam berbuat dibarengi dengan ihsan, maka itu akhirnya itulah akan bernilai ibadah. Karena setiap perbuatan itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi ihsan maksudnya adalah seolah-olah Allah seolah-olah kita melihat Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakini bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini puasa ini kita yakin sandarkan semua perbuatan amal ibadah kita itu kepada Tuhan, maka akan bernilai ibadah. Beda dengan orang yang tidak ada ihsannya, tidak melalui tasawuf, tidak melalui kalbu atau hati. Jadi seberapa banyak pun amal kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan, tapi tidak dibarengi dengan ihsan, pilar yang ketiga ini, maka dijelaskan dalam Al-Quran seperti debu yang berterbangan. Tapi kita, ketika umat Islam, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat selalu menyandarkan perbuatan itu kepada Allah, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah. Misalkan minum, nanti berbuka puasa, minum. Kapan minum itu dikatakan bernilai ibadah? Ketika kita minum itu memulainya dengan bacaan bismillah. Kalau kita tidak memulainya dengan bacaan bismillah, maka minum itu tidak bernilai ibadah. Walaupun minum itu baik, bisa menghilangkan haus. Tapi kalau tidak dilibatkan Allah di dalamnya, maka minuman itu tidak akan bernilai ibadah, tetap akan menghilangkan haus. Kapan kita naik motor itu bernilai ibadah?
Ketika kita melibatkan Allah, ketika kita naik motor untuk berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita berangkat bekerja tidak menyandarkan kepada Allah, maka pergi kita itu tidak bernilai ibadah. Ini maksudnya ihsan. Ini ihsan. Jadi kita yakini Allah itu melihat kita. Maka kalau kita meyakini Allah itu melihat kita, maka pasti hidup kita ini kita akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita petik mutiara hikmah di ayat yang pertama kali turun ini. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah dengan cara membaca dan menulis. Ada dua membaca di sini, itu membaca teks dan membaca konteks. Jadi perbanyaklah membaca teks, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah. Dan kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, maka membaca konteks. Orang yang sukses usahanya itu adalah karena dia pandai membaca kontekstual, pandai membaca lingkungan atau pandai membaca pasar, begitulah. Jadi kalau kita ingin sukses dalam kehidupan, maka kita harus pandai membaca kehidupan. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dianggap nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Jadi berdakwah melalui media ini sangat efektif sekali. Jadi kalau kita tidak sanggup, tidak bisa membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid atau membangun tempat-tempat jariah lainnya, paling tidak kita memulai dari hal yang paling dekat dari diri kita. Apa itu? Berdakwah melalui medsos. Jadi berdakwah melalui medsos ini hal yang paling dekat dengan diri kita, kan. Ini akan menjadi amal jariah kita untuk ke depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal ibadah, amal perbuatan yang sudah kita kerjakan itu dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.